Sahabatku di dalam Tuhan, terpujilah Tuhan, gunung batu, tempat perlindungan yang terus menjaga dan menuntun kita di jalannya yang benar berdasar pada firman-Nya. Karena itu, kita akan baca dan renungkan firman. Sebelum itu mari berdoa. Bapa, kami butuh firman-Mu. Dan karena itu, biar Engkau yang beritahukan kehendak firman-Mu saat ini. Ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar roh Tuhan menjamah setiap yang mengikuti pelayanan firman ini. Supaya kami bukan cuma sekedar mengikuti, tetapi kami mendengar suara Tuhan dan kami punya hati yang taat melakukan kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Dan karena itu, ambil alih pemberitaan firman ini ke dalam kuasa-Mu Bapa, hamba serahkan. Bertindaklah ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Maleakhi pasal 2 ayat 17 sampai 3 ayat 1. Begini dikatakan, kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Lihat, Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, umat Israel pasca pembuangan dari Babel, mereka mengalami kehidupan yang bukan lebih baik, tapi justru lebih sulit. Orang-orang yang taat setia kepada Tuhan mulai pesimis dan menganggap Tuhan Allah membiarkan kejahatan. Tuhan Allah berdiam diri dan tidak menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Dengan menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikian Ia berkenan. Orang yang berbuat jahat kelihatan aman dan mujur hidupnya. Sedangkan orang yang hidup taat, hidup benar menurut anggapan mereka malah tetap menderita, sehingga keluar ucapan, di mana Allah yang dianggap adil itu? Ini kalau dibaca dari bahasa Indonesia sehari-hari. Ungkapan seperti ini menggambarkan keraguan akan keadilan Allah dan menganggap Tuhan Allah berkenan dengan orang yang berbuat jahat. Apa yang diungkapkan umat membuat Allah bosan dengan omongan mereka. Kelihatannya umat Israel telah berulang kali melakukan hal seperti itu. Sehingga membuat Allah bosan bahkan muak mendengar ucapan mereka. Dan karena itu firman Tuhan disampaikan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ayat 1a dari Maleakhi pasal 3. Hal ini menunjukkan bahwa Allah akan datang untuk menyatakan keadilannya. Tapi mendahului kedatangannya, disuruh utusan Tuhan menunjuk kepada Yohanes Pembaptis yang akan mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus. Matius 11 ayat 10 dan Markus 1 ayat 2. Sahabatku di dalam Tuhan, firman Tuhan disampaikan kepada kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga Kristen, agar jangan pernah berpikir dan menganggap bahwa Tuhan membiarkan orang-orang jahat dan berkenan dengan perbuatan mereka, sehingga menggoda orang benar untuk berbuat jahat. Ingat, Tuhan Allah tidak pernah kompromi dengan kejahatan. Lihat contoh peristiwa air bah dalam Kejadian pasal 7, juga peristiwa Sodom dan Gomora, Kejadian pasal 19, dan banyak contoh lain lagi dalam Alkitab.
dengan jelas dan tegas memberitahukan bahwa Allah menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menolong, menyelamatkan orang-orang yang tetap taat setia kepada Tuhan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nanti dibaca dalam Yeremia pasal 17 ayat 10. Inilah tindakan keadilan Allah, dan karena itu jangan pernah ragukan keadilannya. Kalau kita masih keasikan, masih keenakan melakukan yang jahat, sadarlah, bertobat dan kembali melakukan kehendak Tuhan, dan sekaligus bersedia jadi utusan Tuhan di bidang pelayanan kita masing-masing, sebagai perangkat pelayanan, sebagai pemerintah di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sebagai ASN, guru, dosen, siswa, mahasiswa, dokter, perawat, pengusaha, petani, nelayan, tukang, sopir, dan lain sebagainya. Kita bersedia menjadi utusan Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk memberitakan tentang Tuhan melalui khotbah, pengajaran, tapi juga yang terpenting melalui keteladanan dalam melaksanakan tugas di bidang masing-masing. Kita melakukan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan maksimal, sehingga memberi hasil yang terbaik. Semua dilakukan sebagai tanda ketaatan, kepatuhan, dan kesetiaan kepada Tuhan yang mengutus kita, sekaligus tanda kesiapan kita menyambut kedatangannya kembali. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia, memberi dampak dalam hidup ini. Dan oleh sebab itu kepada semua yang dengan taat setia mengikuti pelayanan firman dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado ini, kiranya Tuhan menjamah mereka, sehingga kebenaran-kebenaran firman yang disampaikan itu ditindaklanjuti di hidup ini. Dan Tuhan nyatakan belas kasih-Mu kepada semua yang sedang mengalami berbagai tantangan pergumulan hidup ini, dimanapun mereka berada. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang bimbang diteguhkan iman mereka, yang kehilangan semangat hidup, Tuhan beri pengharapan baru, yang kehilangan lapangan pekerjaan, Tuhan beri semangat untuk mampu berkreasi dan berinovasi, menghasilkan sesuatu, tidak menyerah dan tidak ambil jalan pintas. Dan yang mengalami pergumulan, kehilangan lapangan pekerjaan, mengalami pergumulan ekonomi, biar Engkau Allah yang bertindak, sehingga kami dimenangkan dari berbagai pergumulan hidup ini. Dan Tuhan terus pakai pelayan-pelayan Tuhan untuk melaksanakan kerja pelayanan, khususnya yang ada di Gemim Bukit Moria Rike. Tuhan pakai diaken, penatua, pendeta, komisi kategorial, komisi kerja, dan KPPJ, penasehat badan pekerja majelis, dan kelompok pelayanan lansia, UPK Bipra, panitia hari raya gereja, dan juga khususnya komisi musik dan multimedia. Tuhan terus berkati. Biar kami bergandengan tangan untuk melaksanakan kerja pelayanan yang Tuhan percayakan, supaya betul-betul kami jadi utusan Tuhan dalam kerja pelayanan, tapi juga di bidang kerja kami masing-masing. Umat Tuhan yang berjuang melakukan pekerjaan di bidang masing-masing, Tuhan beri semangat supaya kami dapat melakukan dengan maksimal dan hasil yang terbaik. Dan Tuhan juga yang persiapkan kami di merayakan minggu-minggu Advent ini, supaya kami mempersiapkan diri dengan melakukan tugas tanggung jawab kami, sekaligus mempersiapkan diri untuk menyambut Engkau Allah yang akan datang kembali. Dan Tuhan berkati semua yang Tuhan percayakan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pemerintah kami yang ada,
biar diberkati. Pemerintah yang ada di bangsa kami, yang ada di daerah kami, yang ada di kota Manado ini diberkati Tuhan. Dan Tuhan juga buat berhasil semua kerja pelayanan di Gemim Bukit Moria Rike, tapi juga di seluruh denominasi gereja yang ada. Dan di seluruh antar umat beragama yang ada, semua diberkati. Khususnya untuk kegiatan pembangunan rumah Tuhan, rumah gereja di Gemim Bukit Moria Rike. Tuhan buat sukses, Tuhan pakai panitia dan juga para pekerja bersama dengan semua pelayan dan umat untuk bergandengan tangan. Sehingga pembangunan ini dapat dibangun dari dan di dalam pertolongan Tuhan dan dapat diselesaikan pada waktu yang Tuhan tentukan. Kami serahkan ke dalam kuasa-Mu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Kamu luar biasa. Tetap setia mengikuti pelayanan ini. Mohon di like, subscribe, dan di share. Dibagikan kepada semua orang. Dengan demikian, kamu telah melakukan perintah amanat agung dari Yesus. Memberitakan Injil kepada semua orang. Dan pasti menyenangkan hati Tuhan. Shalom, salam sejahtera dan rahmat Allah menyertai dan memberkatimu kini dan seterusnya. Amin. Trims.